Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dapat berkumpul di Masjid Pusda ini dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita tidak terasa 30 hari sudah selesai, padahal awal bulan puasa begitu banyak keluh kesah. Hari ini sudah mau terakhir, dan di terakhir kadang-kadang Qur'annya belum selesai kan gitu. Nah, ini harus menjadi ihtisabun nafsi buat kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua hadirin jamaah rahimakumullah, waktu terus bergulir. Kadang kita tidak paham apa yang kemudian kita lakukan. Ada 3 pertanyaan yang sekiranya harus kita jawab dalam kehidupan ini, Bapak Ibu semua. Ini pertanyaan sederhana. Yang pertama, kita bekerja keras siang malam. Nah, yang kerja di ASN, yang kerja di perusahaan, yang kerja sebagai pengusaha, tiap hari kita turun keluar banting segalanya, bekerja keras. Pertanyaan sederhananya, kerja keras yang malam itu untuk apa, Pak? Coba ditanya, dipikirkan, ditanya kepada kita semuanya. Apakah kerja keras setiap hari itu hanya untuk mengisi waktu? Kalau kata anak-anak sekarang, astekudu gitu. Astekudu mengisi. Jadi tiap hari kerja keras. Ada yang berangkat subuh, pulang malam kan itu, ke pasar dan sebagainya. Pertanyaannya untuk apa? Ini harus dijawab oleh kita semuanya. Mumpung di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, mudah-mudahan setelah Ramadan kita punya introspeksi yang baik untuk hidup kita. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, bahkan meninggalkan sholat juga kan kadang-kadang. Untuk apa itu? Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab, Bapak Ibu semuanya, dari pekerjaan kita setiap hari bolak-balik ke pasar, ke kantor, kan ada harta yang dikumpulkan oleh kita ya, pasti kecil ataupun besar. Pertanyaan sederhananya, untuk siapa harta itu? Jadi kita banting keras dan sebagainya, melakukan pekerjaan tiap hari, tiap malam, untuk apa? Kemudian kita mengumpulkan harta untuk siapa? Kadang kita punya harta, punya mobil, katodel ku anak sedikit marah, codet sedikit marah kan gitu. Untuk anak kan salah juga kan, untuk siapa kan itu? Nah, kita sama-sama kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya, ini paling penting ya. Apakah harta yang sudah kita kumpulkan hasil kerja keras tiap pagi, tiap malam itu? Pertanyaan yang paling penting ini,
Apakah harta tersebut membawa ketenangan? Tidak. Membawa keberkahan? Tidak. Itu pertanyaan penting, Pak. Jadi 3 pertanyaan ini Bapak Ibu semua, bagaimana kemudian sama-sama kita jawab lah. Saya juga sebagai salah satu pegawai lah di salah satu instansi, kadang juga suka memikirkan, naonnya jangan naon gitu kan. Karena ternyata Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan kita itu yang kita capekkan, cek bahasa Sunda manu ku urang capek teh neangan wah keuneun batur. Dan capek itu menghindari eueuh keuneun batur, Pak. Kalau dalam bahasa Sunda, mudah-mudahan ngerti semuanya. Saya ke Pusdai pakai mobil Jaguar, pasti teman-teman saya bilang, wah kan gitu. Padahal nyarinya susah banget, Pak. Jadi yang susah itu mencari wah keuneun batur. Wah. Dunia itu seperti itu. Yang kedua, kita susah itu menghindari eueuh keuneun batur. Apa eueuh keuneun? Saya celaka, pasti orang lain eueuh kan gitu. Wah dan eueuh, Pak. Dan itu laib. Dunia itu hanya senda gurau saja, Pak. Jadi 3 pertanyaan ini bagaimana kemudian kita tanya kepada diri kita masing-masing, untuk apa? Untuk siapa? Tenang tidak? Berkah tidak harta itu kan gitu. Yang kita lakukan tiap hari itu. Karena Bapak Ibu semuanya, ukuran keberhasilan dalam Islam itu bukan ukuran banyak harta, ternyata bukan. Ukuran keberhasilan dalam Islam itu adalah apa? Seberapa besar manfaat harta tersebut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, kita harus sama-sama introspeksi diri. Apa ketiga pertanyaan tersebut sudah kita jawab tidak? Apakah yang harta kita kumpulkan, harta yang kita perjuangkan, harta yang kita kemudian diupayakan segalanya memberikan keberkahan, ketenangan? Tidak. Karena esensinya berkah, Pak. Karena bukan jumlahnya. Karena banyak kan, ada orang yang banyak harta stres juga, Pak. Kita pernah mendengar salah satu berita di media ya, ada miliarder yang bunuh diri padahal hartanya banyak, Pak. Nah ini, mudah-mudahan di momen bulan Ramadan itu kita sama-sama bisa ihtisabun nafsi, kemudian setelah Ramadan kita bisa melakukan sedikit-sedikit bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara, Bapak. Nah kalau pertanyaannya bahwa semua orang ingin sejahtera, ingin sejahtera, Pak. Tidak ada yang ingin susah. Tapi di dalam Islam mengajarkan bahwa sejahtera itu bukan soal punya, tapi soal cukup, soal berkah, Pak. Karena ada orang yang punya harta banyak tercukup, Pak. Ada yang orang punya harta sedikit tapi cukup kan gitu. Saeutik cukup nyesa geda loba nyesa gitu bahasana kan gitu. Artinya bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita ini ketika kita mendapatkan rezeki itu ada kecukupan yang kita terima. Bagaimana cara kecukupan kita? Yang kita menerima kodok-kodar kita itu apa? Jadi jangan sampai kemudian Allah memberikan rezeki 1 gelas, kita menerimanya ku rem, pasti ngerepek sedikit, Pak. Pasti mau cukup, Pak, kan gitu. Karena yang ukurannya kecukupan kita. Jadi dalam Islam Bapak Ibu semuanya, sejahtera itu bukan soal punya, tapi soal cukup, soal berkah, Pak. Hanya kan ada orang yang punya hartanya banyak kan itu, lubak-libuk di mana ayah harta tapi tercukup, tertenang, anaknya narkoba, istrinya selingkuh, kan gitu kan, keluarganya sakit-sakitan. Nah, itu yang harus kemudian kita terimanya.
Jadi banyak orang yang punya harta gelisah, Pak. Tapi ada yang orang yang punya harta sedikit tapi tenang. Karena Bapak Ibu semua, yang harus kita pahami di dalam Islam itu bahwa harta itu bukan tujuan. Harta itu amanah. Jadi kalau kita punya mindset bahwa harta itu tujuan, pasti stres, Pak. Tapi kalau kemudian kita mindsetnya harta itu adalah amanah, kita bisa menerima dengan baik. Dalam sebuah firman Allah mengatakan bahwa harta dan anak-anak itu cobaan, Pak. Jadi jangan dipandang bahwa punya harta, punya anak itu anugerah. Ya, satu sisi anugerah, tapi juga satu sisi cobaan, kan. Karena yang tadi itu mataul gurur, laib, kan gitu. Hanya senda gurau saja, kan. Kan ada, kita bisa menyaksikan ada orang yang bahasa Sunda mah ngabuduk-duk beruduk, hartana banyak, tahtanya tinggi, selesai habis, Pak. Nah, yang harus kita minta itu bagaimana kemudian harta itu berkah, Pak. Nah, kalau kemudian kita punya pikiran bahwa harta itu bukan tujuan, harta itu adalah amanah, maka bukan sepenuhnya bahwa harta itu bukan milik kita, Pak. Oleh sebab itu, bagaimana kemudian harta yang ada di dalam diri kita itu ditasorupkan dalam kebaikan. Di dalam Islam itu ada yang namanya instrumen untuk mentasorupkan harta itu, salah satunya zakat, Pak. Zakat. Zakat itu bisa membersihkan, mensucikan. Khudz shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bagaimana sedekah itu, zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan, Pak. Kalau dalam perspektif Islam, kesejahteraan itu ada 3, Pak. Kesejahteraan dalam Islam itu mencakup 3. 1, kesejahteraan spiritual. Apa itu kesejahteraan spiritual? Kesejahteraan spiritual itu kesejahteraan yang dilandasi oleh iman dan ketenangan, Pak. Apakah kita punya harta banyak sudah masuk nggak pada konsep kesejahteraan spiritual? Harta banyak, anak banyak, apakah kita punya ketenangan? Tidak. Apakah dengan ketenangan tersebut kita punya keimanan, bisa mensodakohkan dari harta tersebut? Itu yang ukurannya. Kemudian yang kedua, perspektif Islam dalam kesejahteraan itu adalah kesejahteraan sosial. Bagaimana kemudian yang sosial itu bisa peduli? Yang tadi, anfa'uhum linnas, harta yang kita punya itu diberikan, disodakohkan. Dan tidak ada orang yang memberikan sodakoh, memberikan kebaikan kepada orang kemudian miskin, nggak ada, Pak. Yang miskin itu orang soal apa? Soal gaya hidup, Pak. Yang membuat orang miskin itu karena gaya hidup, bukan karena disedekahkan, bukan. Karena kan Allah mengatakan, Rasul juga menjanjikan bahwa orang yang bersedekah itu ya dilipat gandakan nanti. Jadi yang membuat miskin orang itu bukan karena banyak sedekah, tapi karena gaya hidup, Pak. Itu yang harus kemudian kita pahami. Kemudian yang ketiga, perspektif Islam itu, kesejahteraan itu adalah kesejahteraan ekonomi. Apa? Kebutuhannya terpenuhi itu. Tapi kan kadang-kadang kita ingin mobil 1, ingin 2, pabrik 1, ingin 2 terus, dan tidak akan habis-habis. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Harta dikumpul-kumpul, tahu-tahu ke kuburan, kan gitu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, Islam menghadirkan instrumen yang luar biasa dalam kehidupan kita itu, dalam itu apa? Zakat, Pak. Karena zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan, sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di Ramadan kali ini ada momentum kita zakat fitrah, momentum zakat mal, pergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga harta yang kita miliki ini bisa membersihkan dan bisa mensucikan. Karena harta dengan ilmu itu beda, Pak. Kalau kita punya harta, kita yang menjaganya. Tapi kalau kemudian kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Oleh sebab itu, karena harta harus dijaga, salah satunya bagaimana kemudian harta kita bisa mensucikan dan bisa membersihkan kita. Untuk apa? Untuk ada keberkahan.
Sebab itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita yang pertama kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan, hidup kita bisa lebih baik ke depannya, dan kita berharap dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Demikian yang disampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.